Haddad sahib ratib fi kitabi An-Nasa'i Ad-Diniyah wal Wasiyah Al-Imaniyah faqala radhiyallahu ankum wa yanbaghi lil qari li kitabillahi an yastaqsira min tilawatihi ana al-laili wan nahar ma'a tadabburi wat tartil wa ghayatil adab wal ihtiram wal yahdar kull hadar min hajarani tilawati wa tarki ta'ahudil Qur'an fa yata'arradu bidzalika linisyanihi alladhi huwa min a'zamid dzunub wa fil hadithi anhu alaihi salatu wassalam uridat alayya dzunubu ummati falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'ani aw ayatin utitaha rajulun summa nasiyaha al-hadis wa fi hadisin akhar innal ladzi yansa al-Qur'an ba'da hifdhihi yalqa Allah yaumal qiyamati wa huwa ajzamu wa qad amara alaihi salam sahibal Qur'an bi ta'ahhudihi wa akhbara anna al-Qur'ana asra'u tafallutan min sudurir rijal minal ibri fi aqliha wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kita bersyukur dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala ala fitril Islam wala ni'matihi. Kita masih memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, salah satu doa Rasulullah kepada orang yang di pagi harinya melakukan suatu kebaikan itu mendapatkan keberkahan doa yang Rasulullah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Subhana ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala millati abina Ibrahim alaihissalam. Nah, kita lanjutkan bacaan kita takrir kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah wal Wasiyah Al-Imaniyah, masih pembicaraan kita tentang mabhasu tilawatil Quran, ai fil hasi ala iksal min tilawatil Quran, bahasan tentang adab kita menjaga Al-Quran dan perintah kita untuk memperbanyak itu membaca Al-Quran. Wa yanbaghi lil qari, kata Imam Haddad dan seyogyanya, lil qari bagi orang yang membaca Al-Quran, apalagi orang-orang yang mendalami Al-Quran seperti para hufat atau hamatul Quran, li kitabillahi an yastaksira min tilawatihi, yaitu dia memperbanyak bacaan daripada Al-Quran. Ya, yang harusnya kita itu di antara zikir yang paling baik itu abdul zikir tilawatil Quran. Ya. Ana al-laili wa ana anar, baik malam maupun siang. Jadi zikir yang paling banyak di antara kita silakan mempunyai zikir yang banyak, yang macam-macam, zikir aktif dan sebagainya. Tapi zikir kita Al-Quran itu jangan ditinggalkan. Itu rutinan kita. Ya. Baik malam maupun siang. Di samping kita mempunyai zikir pagi dan sore, sebagaimana perintah Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya orang-orang beriman, hendaklah engkau itu memperbanyak zikir. Zikir yang bagaimana? Dzikran katsira. Jadi salah satu yang disuruh perbanyak oleh Allah itu yang paling gampang zikir. Sebab zikir itu nggak perlu uang, nggak perlu waktu tertentu, ya, nggak perlu tempat tertentu. Zikir kapan aja bisa. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa kita jadikan sebagai zikir. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu dzikran katsira, zikir yang banyak. Jadi nggak batasin, kapan aja gitu. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan engkau itu bertasbih pagi dan siang. Makanya itu Imam Haddad yang mengarang kitab ini menuntun kita untuk bisa kita punya pegangan zikir pagi dan sore. Itu aja wirdul latif, al-wirdul latif,
Itu kita baca wirid latif cukup tuh insya Allah begitu sore. Ya, malam kita tiap malam jangan lewat tertibul hadat. Itu tertibul hadat dari wirid latif cukup dah kita. Ya, kita bakal senang hidup. Ya, bakal gampang urusannya. Ngerubak-rubuk, nggak takutan. Jangankan corona, macam-macam corona dengan wirid latif, dengan ratib baru, insya Allah beres, tenang hati kita. Orang beriman tuh ya, apalagi ditambah lagi yang rutinnya dia baca Quran gitu. Ana alail wa nahar, sepanjang malam maupun siang. Ma'at tadaburil Quran. Ya, disertai dengan baca Quran itu kalau bisa tadabur. Kita renungkan. Istilahnya kita jangan baca Quran, jangan targetnya khatam aja. Kalau bisa sekali ada beberapa ayat yang kita tertarik ayat itu, wow, ini ayat ini Masya Allah bagus, ini berhubungan dengan kehidupan saya, kita ulang-ulang ya, seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Misal kita ketemu itu wahai orang beriman, makanlah di muka bumi ini yang halal dan baik. Ya Allah, saya udah makan yang halal dan baik belum menurut ya, tuh kita ulang-ulang. Jadi seakan-akan kita baca ayat itu kalau berhubungan dengan sesuatu yang kayaknya kita ngelanggar atau kurang pantas, kita ulang. Itu namanya tadabbur. Ya, ada beberapa ya kita membaca ayat, ada beberapa ayat yang kayaknya itu berhubungan dengan kehidupan kita, ya, masalah kita ulang. Ya, wa tartil juga baca tartil. Jangan keburu-buru ya. Denungin. Wa ghayatil adabi wal ihtiram. Dan ketika membaca ayat harus dengan ghayatul adab. Ambil adab yang sesempurna mungkin. Wal ihtiram. Bedain tuh penghormatan kita dengan ketika memegang Al-Qur'an dengan megang barang-barang lain. Kalau kita megang kamu gimana? Ya, megang handphone nggak pakai wudu nggak apa-apa misalnya. Atau kita megang buku lain, pakai. Tapi kalau megang Al-Qur'an bener-bener pakai adab. Ini yang mau saya pegang apa nih? Al-Quran. Ini mau saya baca apa nih? Al-Quran. Jadi megangnya mikir dulu, udah belum? Cara megangnya gimana? Terus kita baca, ya Allah, ini mau saya baca, gimana caranya? Adab, Al-Quran ada kiblat. Itu namanya ghayatul adab wal ihtiram. Itu benar-benar Al-Quran tuh kita perlakukan, Masya Allah, apa? Ini yang saya pegang kalamullah. Ini yang mau saya baca kalamullah. Ketika saya baca Al-Quran seakan-akan saya lagi ngomongin omongan Allah, nggak sembarangan, begitu tuh. Ya. Wal yahdar kulal hajar, maka hati-hatilah atau waspadalah kalian. Kulal hajar, benar-benar kehati-hatian kita. Min hajarani tilawah wa tarki ta'ahudil Quran. Jangan sampai kita ini ya misalnya hajaran tilawah sama sekali kita nggak baca. Atau kita nggak memelihara Al-Quran sampai sehari nggak baca Quran, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan nggak baca Al-Quran. Kenapa? Sibuk dulu ya, sibuk kerjaan. Itu jangan sampai kita nggak kejadian seperti itu. Atau ketika kita pegang Al-Quran sembarangan aja, pegangnya nggak pakai wudu, kalau yang mungkin dia begini aja, ditaruh di tempat yang paling bawah. Jangan, muliakan Al-Quran. Kenapa? Ini di dalamnya ada kalamullah, firman-firman Allah, pedoman-pedoman hidup kita. Tuh, ya. Jangan sampai itu. Hati-hati ya, min hajaran tilawah wa tarki ta'ahudil Quran. Hindari kita jangan sampai kita nggak baca Al-Quran. Sil kata, ini satu hari lidah kita kalau bisa baca Al-Quran. Jadi rutinan kita punya rutinan khataman Quran, bacaan kita. Makanya kan itu Rasulullah menyuruh lihat takhidha ahadukum qalban syakiran walisanan zakiran. Hendaklah ente atau Rasulullah ini umatku ini setiap saat menjadikan hatinya penuh dengan bersyukur, lidahnya penuh dengan berzikir. Misalnya hati kita ini kalau mikirin tentang ya Allah banyak banget nikmat saya. Dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang Masya Allah. Tuh, dan bersyukur dah, bersyukur. Anak saya pada lulus. Ya Allah, dulu saya sakit, sekarang sudah sembuh. Ya Allah, saya dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah sendiri. Itu bersyukur pada Allah. Ya, jangan hatinya
selalu merasa kurang. Ya Allah, kenapa saya hidup seperti ini? Tetangga saya udah beli mobil, kok saya masih belum begini juga? Udah usahain duluan saya. Nah, karena ngelihatnya orang yang lebih atas, jadi nggak bersyukur. Begitu. Makanya kita dalam urusan dunia itu, kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazzaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah, lihat orang yang lebih kurang dalam urusan dunia ya daripada orang lebih. Kenapa? Itu bisa menambah kita bersyukur. Jangan melihat yang lebih atas dalam urusan dunia, pangkat, jabatan, kekuasaan ada. Bahwa ajaru alaikum. Kenapa? Maka ketika engkau tidak melihat yang lebih atas, lalu melihat bagaimana pemberian Allah yang Allah berikan, kehidupan ente dulu, mas sekarang gimana rasanya? Nah, itu ajaru alaikum akan menambah ya kita lebih layak untuk melihat betapa banyaknya karunia Allah. Alla tazarun ni'matallah alaikum, sehingga kita itu enggak menghinakan nikmat Allah, selalu bersyukur. Itu caranya ya. Kemudian walisanan zakiran, jadikan hati kita ini penuh dengan berzikir. Istilahnya ini jangan sampai keluar kata-kata omongan ngelantur, kalau bisa isinya zikir. Kalaupun keluar itu ya dia itu berkata yang baik. Itu dalam suatu riwayat Rasulullah sering datengin oleh Jibril. Mazalah Jibril yusini bizikri hatta zonantu, sehingga kata Rasulullah aku sangka layan pau qaulun illa bizikrillah. Jadi Rasulullah sering datangi Jibril setiap saat ingetin, ya Rasulullah zikir. Sampai-sampai Nabi mengira kayaknya nggak boleh ngomong perkataan lain ya selain zikir. Tuh. Makanya pindah zikir tuh zikron kasiron, apalagi baca Quran ya. Itu zikir yang terbaik. Kenapa? Afdhalul zikri tilawatul Quran. Ada orang kalau baca Quran itu Masya Allah isinya apa? Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, ada tahlilnya, semuanya ada di Quran. Ya, afdhalul zikri tilawatil Quran. Nah, jadi ayo kita kalau baca Quran tuh penuh dengan adab, dan jangan sampai satu hari kita nggak baca Quran. Ya. Pagi bersubuh, nggak baca subuh, ya siang pada zuhur. Patokannya Quran, waktu-waktu sholat dah. Siang zuhur nggak sempat, ya pada asar sempat ya pada maghrib, nggak sempat pada maghrib, ya pada isya. Syukur-syukur setiap habis sholat dia kebet tuh Quran, pulang baca. Dia punya Quran tuh, yang juz-juzan. Dia baca habis sholat subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar. Insya Allah kalau dia rutin setiap habis sholat berapa lembar, masa iya satu hari dia nggak khatam 1 juz. Kalau hari satu juz, 30 hari dia sudah khatam. Seperti itu ya. Kalau setelah terbaik 1 juz. Nah, jadi jangan sampai kita itu nggak membaca Al-Quran. Nah, apalagi dikatakan orang kalau sering nggak baca, nggak main Al-Quran, fayata'arradu bidzalika linisyanihi alladzi huwa min a'dzamiz zulum. Apalagi dia baca Quran dan punya hafalan lagi. Itu kan kalau lama nggak dia baca, lama nggak dia ulang, itu bisa menyebabkan apa? Linisyanihi, lupa. Bisa lupa. Lupanya dengan sengaja itu hitungannya. Kenapa? Dia nggak ulang-ulang, dia nggak baca-baca. Itu katanya wa min a'dzamiz dzunub, termasuk dosa besar orang yang nggak menjaga hafalannya. Hafil hadis, dikatakan dalam hadis ya, anhu alaihi salatu wassalam, kata Nabi, uridat alayya dzunubu ummati, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara zamban a'dhamu, kata Rasulullah, tidak ada suatu dosa yang lebih besar diantaranya min suratin minal Quran, ada orang ya daripada satu surat Al-Quran atau ayatin, atau ayat dari Al-Quran utitaha, yang diberikan itu ayat, itu orang udah hafal ayat, itu orang udah hafal Quran,
Ya. Rajulun summa nasiha, dilupain. Ini orang pernah ngapal di pesantren. Ini orang punya hafalan karena sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk order usaha. Yang saya katakan tadi, nggak baca Al-Quran. Quran si ada di rumahnya, banyak Quran. Tapi Masya Allah, siang malam nggak baca Quran. Padahal ini orang dulu yang mondok, ini orang dulu punya hafalan, ini orang Masya Allah hafalan lumayan. Tapi sering berapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itu kurang dia baca sampai bukan hanya hafalnya hilang, Qurannya jangan dibaca. Nah ini orang termasuk yang ini dibenci oleh Allah, termasuk dosa besar. Al-hadis. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis lain dikatakan, innal ladzi yansa'al Qur'an ba'da hifdzihi yalqallaha yaumal qiyamati huwa ajzam. Sesungguhnya orang yang melupakan Al-Quran ba'da hifdzihi, setelah dia menghafalnya, dia punya hafalan, ya, Al-Quran, yalqallah, kemudian dilupain karena nggak baca, itu besok dia di hari kiamat bertemu dengan Allah wa huwa ajzam. Ini orang katanya buntung. Ajzam itu bisa artinya maqtu'ul yad, orang yang tangannya buntung. Ya sekarang aja nggak kelihatan. Jadi di perang Masar itu diantaranya orang yang tangannya buntung, kalau secara makna hakiki adalah orang-orang yang pernah hafal Quran, punya hafal Quran, dia melupakan. Ya. Atau bisa jadi azam itu buntung apanya? Buntung Quran nggak bakal ngebela dia. Maka kan di Quran tuh bisa menjadi hujatan lana, bisa menjadi hujatan alaina. Makanya kan kita di akhir bacaan Quran itu biasanya doa kan, waja'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Itu kalau lana, jadikan Al-Quran besok ini ya Allah yang menjadi pembela bagi aku. Itu kalau hujatan lana. Tapi kalau hujatan alaina, ini Quran ya akan menuntut dia. Ini orang nih, dia ngaku wa marobuka wa kita buka. Kita kan besok di dalam kubur itu kan diantara pertanyaan, marobuka wa ma imamuka wa ma kita buka wa ma nabiyuka wa ma ikhwanuka. Itu kita kan ditanya, kitab ente apa? Al-Quran. Al-Quran enggak kenal. Ini orang yang jarang baca Quran. Ini orang banyak meninggalkan hafalan Quran. Itu Quran menjadi hujatan alaika. Dia akan jadi nuntut kita. Nah ini kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Apalagi orang yang punya hafalan Quran. Itu ajzam. Itu tangan buntung. Bisa jadi dari perang Masar itu ditampakkan orang-orang yang dulunya di dunia ya meninggalkan atau melanggar perintah-perintah Allah, itu ditampakkan kesesatannya. Wa qad amara alaihi salatu wasalam, makanya Rasulullah pernah memerintahkan sahibal Quran, apalagi orang yang hafal Quran, yang pernah punya hafalan, ya, ini katanya sahibal Quran bita'ahudihi, untuk memelihara Al-Quran, jaga Al-Quran. Makanya Pak, penghafal Quran itu menghafal Quran susah, tapi menjaga hafal Quran lebih susah. Tanya menghafal Quran, dia bisa hafal mungkin 1 hari karena terbiasa menghafal, 1 hari bisa mungkin 1 lembar 2 lembar, tapi setelah menghafal itu Masya Allah. Maka di beberapa pesantren Quran itu kalau dia simaan itu kan luar biasa. Simaan itu kan, wah ini simaan ini majus, wah sini mas kujus, itu dia sama gurunya membaca di depannya, disaksikan teman-temannya. Itu namanya simaan. Bukan kata di Kudus itu pesantren Tafid itu kalau dari majus itu susah simaannya tuh. Susah lagi kalau dia di masyarakat. Udah di masyarakat menjaga hafalnya di pondok itu lebih susah. Makanya para penghafal Quran kalau dia itu ya jadi imam ya, atau dia sering ditugas untuk Al-Quran, dia bisa menjaganya. Ya, itu begitu ya. Kita juga hafal kulhu, hafal kulhu, kuliah, ya. Ya, itu masih hafal juga itu hafalan kita. Wa akhbaro, dikatakan antara Rasulullah sini dalam hadisnya, annal Quran asra'u tafallutan min sudrijal
minal ibili fi aqliha. Itu kata Rasulullah, Quran itu nanti besok nih keadaannya lebih cepat dilupakan dari sudur rijal, dari hati seseorang. Maksudnya banyak orang lupain Al-Quran, apalagi juga penghafal Quran lebih banyak terlepas itu dia punya hafalan, ya, minal ibil fi aqliha, daripada lepasnya unta dari ikatannya. Kan dari ikat unta, karena ikatnya mungkin nggak kencang, itu lepas tuh unta, ya, itu lepas unta kalah cepatnya sama lepasnya orang punya hafalan Quran, ya. Jangan kan penghafalan kita aja Pak, waktu muda, oh saya waktu muda hafal ini, hafal surat ini. Coba sekarang udah lupa. Kenapa lupanya? Jarang dibaca, sibuk urusan dunia. Coba kalau kita dulu punya hafalan ini, terus kita rutinin, kita baca malam, kita baca siang, kita baca di sholat qabliyah ba'diyah, nggak bakal hilang. Tuh, apalagi penghafal Quran. Ini kita juga kan hafal Quran juga, masih pernah kita punya hafalan. Apakah juz 30, apa juz 99, atau beberapa surat-surat yang sering kita baca, yang dulu waktu muda umur sekian-sekian kita punya hafalan. Jangan sampai hilang, harusnya hitung lagi tuh. Nah, begitu ya. Jadi kita jangan hanya ada di suatu imam, ya, ada saya pernah dapetin tuh orang imam, dia kalau imam dia baca tuh hafalan bacaannya di dalam sholat. Salahnya dia ngapal nggak disetor, salahnya dia punya hafalan nggak dibaca di depan gurunya. Yang penting gue mau hafalan banyak, dipakai sama dia lagi sholat, hafalan dia, hafalnya masih mentah. Ada apa? Banyak salahnya. Nah imam nggak bisa benerin, kenapa? Banyak surat-surat yang panjang. Imam makmum bingung berdia. Akhirnya si imam ini baca bingung, diem terusin. Akhirnya apa? Ini orang ya Allah, kalau jadi imam jangan dah hafalan-hafalan yang masih kagak beres, hafalan besar dibaca dalam berjamaah. Kenapa? Bikin gak khusyuk. Akhirnya apa? Si imam bingung, mau ngebetulin susah, imamnya juga bolak-balik. Makanya Quran nyuruh faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang menurut ente gampang dari Quran. Ya, jangan sampai itu hafalan yang kita belum matang banget, apalagi belum disetor, kita baca dalam berjamaah. Satu, yang kedua, wah hafalannya sih bagus, banyak, cuman karena nggak disetor, nggak ditelin, banyak makhraj panjang pendeknya kagak beres. Makanya alhamdulillah itu Darul Hasbi Kiai Ahmad Fikri, masya Allah, itu akan melahirkan generasi Quran nih, penghafal Quran dikontrol anak-anak muda. Apalagi hafal anak muda mana hafalnya enak, cepet, ya, pikirannya masih lantang, apalagi anak kecil. Kalau kita yang udah usia 40-an, 50 tahun, itu agak repot juga ngapal ya. Maka benar kalau dikatakan itu, belajar waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar dari dewasa susah. Ya. Tapi kita masih tetap dituntut untuk nyari ilmu. Utul ilma minal mahdi ilal hadi. Nah ini, jadi kata-kata Nabi, yang paling banyak terlepas di hari zaman itu diantaranya lebih cepat daripada lepasnya ikatan dari leher unta, lepasnya hafalan Quran dari orang yang sudah hafal. Ya kita aja ngerasain. Coba hafal kita dulu. Banyak gak hafal kita? Coba cek sekarang. Banyak yang berlewat. Kenapa? Ya, karena kita nggak peduli dengan hafalan tadi. Wahakadha. Wa qad kana lis-salaf rahimallah. Dan adalah ulama salaf rahimallah, ya, inayatun tamatun bikiratul Quran. Itu ulama-ulama salaf benar-benar perhatian banget yang penuh terhadap Quran. Jadi ulama-ulama dulu masya Allah itu perhatian terhadap hafalan Quran itu. Walahum bidzalika adatun mukhtalifatun, sampai di kalangan ulama salaf itu punya kebiasaan yang berbeda di dalam menjaga Al-Quran. Faminhum man kana yakhtimu fi kulli syahrin khatmatan. Ada di antara mereka ulama salaf yang menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Ya, wa minhum fi kulli syahrin fi kulli ashilayalin. Ada yang menghatamkan Al-Quran 10 malam dia hatam. Wa fi kulli samani lailin, ada yang hatam Quran 8 kali 8 malam hatam sekali. Wa fi kulli sab'in, ada yang 7 malam hatam. Jadi ada yang sebulan hatam,
ada yang 8 hari hatam, ada yang 7 hari hatam. Wa minhum bi kulli salasin, ada yang 3 hari sekali hatam Quran. Wa minhum man kana yaqtimu bi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, ada yang sehari semalam 1 hari hatam. Ada yang begitu. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wa lailati khatmataini, ada yang sehari semalam 2 kali hatam. Wa ba'duhum arba'an, ada yang sehari semalam 4 kali hatam. Ya, wa antaha ba'duhum ila khatmi fil yaumi wallati samanu khatamat. Ya, tetapi secara umumnya itu biasanya ulama salaf itu sehari semalam itu ada yang sampai 8 kali hatam. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimallahu, wa hadza aktsaru ma balagana. Kata Imam Nawawi itu yang paling banyak di antara ulama salaf yang sehari semalam sampai 8 kali hatam. Ya, tetapi dikatakan juga kata Imam Nawawi, yakni al-khatma fil yaumi wal lailati samanu marratin. Itu di antara ulama salaf. Ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu. Kalau sekarang kan ulama khalaf, ulama yang kekinian. Yang kadang ulama-ulama sekarang banyak ulama dunia. Kalau dulu benar-benar ulama akhirat. Sekarang kan ulama dunia, ulama fulus kadang-kadang begitu ya. Makanya ulama-ulama salaf tuh Masya Allah, dekatnya kepada Allah, dekat dengan Al-Quran. Jadi gimana caranya itu 1 hari semalam bisa 8 kali khatam. Kita aja baru sebulan aja khatam-khatam, 2 bulan gak khatam, paling penting Ramadan kita khatam. Ya, Ramadan, gue mau khatam Ramadan sekali. Setelah habis Ramadan nggak baca lagi, kita baca lagi bulan Ramadan yang akan datang. Begitu kadang-kadang kita. Ramadan sampai 8 kali khatam tuh bacanya. Saking tuh yang tadi dijanjikan, lihat takhidza ahadukum qalban syakiran. Karena setiap hari ikutin Nabi, hatinya bersyukur dan lidahnya nggak bakal ngomong yang lain kecuali apa? Zikir. Zikirnya Quran. Pantas aja bisa seperti itu. Masya Allah. Tapi kata Imam Nawawi, kariha ba'dhum, sebagian ulama bilang ya, itu enggak menyukai katanya al-khatma fi aqalli min salasi ayamin. Tapi kata ulama kalau model kita nih kalau bisa ya jangan sampai khatam kurang dari 3 hari. Ya paling hanya kata kita mau khatamin 3 kali khatam nih. Ini al-mudawamah al-dalika. Kalau kita mau mudawamah, mau jadi rutinan tiap hari minimal kita 3 hari bisa khatam. Waqad qala alaihi wassalam, maka Nabi mengatakan la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqalli min salasin. Dianggap enggak orang faqih, bukan orang mengerti, ya, bukan orang yang istilahnya yafqah itu fikih, yang ngerti agama, ya, andai kata dia khatam Quran kurang dari 3 hari. Kan bagus kalau andai kata saya bisa khatam Quran kurang dari 3 hari. Ini zaman sekarang nih, ente dianggap orang nggak paham. Artinya kalau bisa jangan sampai ya, kurang dari 3 hari. Dalam arti minimal kita 3 hari khatam Quran. Itu jadi susah. Ya. Bahkan ulama itu ada Utsman bin Affan itu seminggu dia khatam. Fahmi bisyauqin, dia pakai rumus itu namanya fahmi bisyauqin. Jadi dia seminggu itu dia khatam Al-Quran. Misalnya 1 hari, misalnya dia mulai malam Jumat sekian surat dari Fatihah sampai surat ini, dari Sabtu dari surat ini sampai surat ini, sampai dia malam Jumat itu sudah mulai lagi. Kamis pagi dia khatam Al-Quran sampai begitu ya. Nah orang kalau sering baca berkali-kali dia seminggu sekali khatam Quran kan semakin enak bacanya. Contohnya kita nggak hafal Yasin karena sering kita baca surat Yasin. Dunia orang nih Yasin 3 harian, 7 harian, acara ini Yasin, baca rati biasanya Yasin. Lama kelamaan itu bacaan surat Yasin kita hafal. Padahal nggak kita hafal karena keseringan. Maka orang kalau misalnya sebulan sekali di khatam Quran, terus dia rutinin, lama kelamaan dia 2 kali bisa khatam Quran sebulan. Terus dia rutinin, lama-lama dirasain enak, bisa 3 kali dia khatam Quran, begitu seterusnya. Ya, maka ini semua kebiasaan kita. Ya. Kebiasaan yang baik, kita akan terbiasa untuk melakukan yang baik.
begitu pun sebaliknya. Maka sekali lagi jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai kesibukan kita ya. Man syaghalahu al-Qur'an dzikri aw an masalati ya a'ti abdullah sa'ilin ya wa fadlu kalamillahi ala sa'il kalam ka fadli ala khalqi. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya Allah mengatakan tuh, siapa yang siap hari sibukkan baca Al-Quran, ini orang sampai nggak sempet doa ini, pokoknya baca habis pagi baca Quran, siang baca Quran, sampai nggak minta umur panjang, nggak minta anak soleh, nggak minta rezeki banyak, pokoknya baca Quran. Kata Allah, ini orang akan aku berikan permintaan yang lebih baik dari permintaan orang-orang yang meminta. Artinya dia nggak minta apa-apa. Kenapa? Sibuknya baca Quran terus. Sanggup nggak minta ini, nggak minta itu. Padahal banyak banget kebutuhannya. Tapi karena dia sibuk baca Quran nggak minta apa-apa. Kata Allah, ini orang akan aku berikan ya suatu permintaan yang pernah diminta oleh orang-orang sepanjang sedunia ini. Bahkan aku akan berikan suatu kebutuhan permintaan yang lebih baik daripada permintaan orang permintaan. Kenapa? Wa fadlu kalamillah, ya kata Allah, kata Rasulullah, perumpamaan kalamullah Al-Quran itu dibandingkan dengan makhluk seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam kafadli, kata Allah dalam hadis ala sa'ir khalqi. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain, itu kata Allah seperti keutamaan aku sebagai khalik dibandingkan makhlukku. Ya nggak bisa dibandingkan lah. Allah sebagai khalik dibandingkan dengan makhluk. Cari makhluk yang paling kaya, cari makhluk yang paling hebat, yang paling kuat, nggak bisa kalahin Allah. Itu keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain. Maka dari itu seabdol zikir itu tilawatul Quran. Ya, walaupun kita punya bacaan selawat, kita punya wiridan pagi, wiridan sore, kita dapat kiai amalin ini, ngamalin ini, tapi jangan sampai Al-Quran nggak kita baca. Ya, syukur-syukur kita punya istiqomah minimal di antara kita tuh misalnya 1 bulan kita khatam. Ulama-ulama salaf tuh Utsman bin Affan seminggu sekali itu khatam. Ya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengamalkan hal seperti ini. Orang tuh kalau sudah dapat taufik, pertolongan Allah gampang. Makanya kan Rasulullah nyuruh kita minta taufik, minta bantuan Allah. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu ya supaya kita ini hidup ya mendapatkan bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.